Sejarah adalah jendela untuk melihat masa lalu. Sejarah membantu kita memahami siapa diri kita dan bagaimana dunia ini terbentuk. Dengan mempelajari sejarah, kita belajar tentang peristiwa, tokoh, dan gagasan yang telah membentuk masa kini. Pengetahuan ini penting untuk membuat keputusan yang tepat tentang masa depan. Sejarah mengajarkan kita pelajaran berharga tentang keberhasilan dan kegagalan mereka yang hidup sebelum kita. Dalam catatan sejarah Asia Tenggara, Kesultanan Aceh memegang tempat yang penting. Dari abad ke-16 hingga ke-17, Aceh muncul sebagai kekuatan utama di kawasan itu, mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pemerintahannya menandai masa keemasan bagi Aceh, yang ditandai dengan perluasan militer, kemakmuran ekonomi, dan berkembangnya budaya Islam. Untuk benar-benar memahami pentingnya Aceh selama periode ini, kita harus mempelajari sejarahnya yang kaya. Kita akan menjelajahi faktor-faktor yang menyebabkan Aceh naik ke tampuk kekuasaan, pencapaian kunci Sultan Iskandar Muda, dan lanskap budaya dan agama dari kesultanan yang berpengaruh ini. Dengan memahami masa lalu Aceh, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam tentang kompleksitas sejarah Indonesia. Selain itu, kita dapat mengambil inspirasi dari pencapaian kesultanan yang dulunya besar ini dan mempelajari pelajaran berharga dari keruntuhannya. Kisah kebangkitan Aceh dimulai dengan kedatangan Islam di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-8, pedagang Arab membawa agama baru ini ke pantai Sumatera. Islam secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah tersebut dan akhirnya mengakar di bagian utara pulau itu. Di sini, beberapa kerajaan Islam kecil muncul, termasuk Pasai, Perlak, dan Lamuri. Kerajaan-kerajaan awal ini memainkan peran penting dalam membangun Islam sebagai kekuatan dominan di Aceh. Mereka menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, menarik pedagang dan cendekiawan dari seluruh Samudra Hindia. Acehnese Scholar, Acehnese Rulers Embracing Islam, Enactment of Islamic Law Adoption in Aceh. Para penguasa kerajaan ini memeluk Islam, mengadopsi hukum dan adat istiadat Islam. Ini membuka jalan bagi munculnya Kesultanan Aceh yang kuat dan bersatu. Pasai, yang terletak strategis di ujung utara Sumatera, menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan jalur perdagangan Samudra Hindia. Perlak, yang terkenal dengan tanahnya yang subur, berkembang dalam pertanian dan menjadi pusat awal pembelajaran Islam. Lamuri, yang terletak di pantai timur, mengembangkan tradisi maritim yang kuat dan terlibat dalam perdagangan dengan bagian lain Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan awal ini, meskipun kecil, meletakkan dasar bagi kebesaran Aceh di masa depan. Mereka membangun identitas Islam yang kuat untuk wilayah tersebut, mendorong jaringan perdagangan yang dinamis, dan mengembangkan tradisi beasiswa dan pembelajaran. Munculnya Kesultanan Aceh Darussalam pada akhir abad ke-15 menandai titik balik dalam sejarah Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah, seorang pemimpin militer yang terampil dan seorang Muslim yang taat, menyatukan kerajaan-kerajaan Islam yang lebih kecil di Sumatera Utara di bawah pemerintahannya. Penyatuan ini terbukti penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan sumber daya, membuka jalan bagi ekspansi dan pengaruh Aceh di masa depan. Sultan Iskandar Muda, Sultan Ali Mughayat Shah mendirikan ibu kota di Bandar Aceh Darussalam yang dengan cepat berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai. Dia memperkenalkan sistem pemerintahan yang tersentralisasi, menerapkan hukum Islam, dan mempromosikan ilmu pengetahuan Islam. Tindakan-tindakan ini membantu memperkuat posisi Aceh sebagai kekuatan regional. Penyatuan di bawah Kesultanan Aceh Darussalam memiliki dampak yang besar di wilayah tersebut. Ini membawa stabilitas politik yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya. Itu juga menciptakan rasa persatuan dan identitas bersama di antara orang-orang Aceh yang sekarang dipersatukan di bawah panji Islam. Persatuan dan kekuatan baru ini akan menguntungkan Aceh, menyiapkan panggung untuk masa keemasannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Panggung telah diatur bagi Aceh untuk muncul sebagai pemain utama di panggung regional. Bagian 4. Iskandar Muda, arsitek masa keemasan Aceh. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dari tahun 1927 hingga 1936 secara luas dianggap sebagai masa keemasan Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda, sebagai ahli strategi yang brilian dan penguasa yang ambisius, saya mengubah Aceh menjadi kekuatan paling dominan di Selat Malaka.
Kehebatan militer saya ditambah dengan kecerdasan politik yang cerdik memungkinkan saya untuk memperluas wilayah Aceh, mengendalikan jalur perdagangan vital, dan menjadikan Aceh sebagai pusat utama pembelajaran dan budaya Islam. Pemerintahan Iskandar Muda menyaksikan penerapan reformasi administrasi dan militer yang signifikan. Dia memusatkan pemerintahan, membentuk angkatan laut yang kuat, dan menciptakan pasukan yang tangguh. Reformasi ini memungkinkannya untuk secara efektif memerintah kesultanan yang berkembang dan memproyeksikan kekuatan Aceh jauh melampaui batas-batasnya. Sultan Iskandar Muda, kampanye militer saya memperluas pengaruh Aceh di seluruh Sumatera dan Semenanjung Malaya. Saya menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, menaklukkan Fasal yang memberontak, dan memukul mundur kekuatan asing yang berani menantang dominasi Aceh. Aceh Nisuwomen, pemerintahannya tidak hanya ditentukan oleh penaklukan militer. Iskandar Muda adalah pelindung seni dan ilmu pengetahuan, mengundang para cendekiawan dan seniman terkenal ke istananya. Dia mendirikan sekolah dan masjid, mempromosikan pendidikan dan beasiswa Islam di seluruh kesultanan. Di bawah pemerintahannya, Aceh berkembang sebagai pusat pembelajaran Islam, menarik pelajar dan cendekiawan dari jauh dan luas. Bagian 5. Ekspansi militer, memperluas jangkauan Aceh. Sultan Iskandar Muda mewarisi kerajaan dengan tradisi militer yang kuat, tetapi memahami perlunya kekuatan yang lebih tangguh untuk mencapai tujuan ambisiusnya. Sultan Iskandar Muda, saya memulai serangkaian reformasi militer, mengubah tentara Aceh menjadi kekuatan tempur yang kuat dan disiplin. Saya menerapkan struktur militer baru, memperkenalkan senjata api, dan merekrut tentara dari luar perbatasan Aceh, menciptakan pasukan yang beragam dan tangguh. Angkatan Laut Aceh di bawah komando Iskandar Muda menjadi yang terkuat di wilayah tersebut. Dia memperluas armada, menugaskan pembangunan kapal perang yang lebih besar dan lebih kuat. Kapal-kapal ini dipersenjatai dengan meriam dan diawaki oleh pelaut yang terampil, memungkinkan Aceh untuk mengendalikan jalur air strategis Selat Malaka. Sultan Iskandar Muda, dengan kekuatan militer yang kuat ini, saya memulai serangkaian kampanye militer yang memperluas wilayah dan pengaruh Aceh. Saya menaklukkan Kesultanan Delhi pada tahun 1912, membawa wilayah penghasil lada yang penting secara strategis di bawah kendali Aceh. Saya kemudian mengalihkan perhatian saya ke Semenanjung Malaya, menaklukkan Pahang pada tahun 1911 dan merebut Kesultanan Perak yang kaya timah pada tahun 1920. Penaklukan ini tidak hanya memperluas wilayah Aceh, tetapi juga mengamankan kendalinya atas jalur perdagangan vital yang selanjutnya memperkuat dominasi ekonomi dan politik kesultanan di wilayah tersebut. Pencapaian militer Iskandar Muda memperkuat posisi Aceh sebagai negara adidaya regional, menanamkan rasa takut dan kekaguman ke dalam hati tetangganya.